Shalom Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, di renungan malam di hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 kita akan disapa oleh firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa surgawi, pada malam hari yang indah ini kami rindu Tuhan sebelum kami beristirahat malam, kami rindu Tuhan menyapa kami dengan firman Tuhan, di mana memberikan kami Tuhan semangat dan kekuatan untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan kami, terlebih khusus tahun 2024. Berikan kami hikmat, kemampuan untuk dapat menjalankan setiap perintah Tuhan, firman Tuhan, dan berbuahkan buah yang manis. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Mari Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, di mana tema kita saat ini adalah Tuhan melihat hati manusia. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan manusia jauh lebih mementingkan penampilan fisik atau penampilan luar daripada melihat karakter dan integritas seseorang. Sama halnya ketika Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk mencari pengganti dari Raja Saul, yaitu raja dari bangsa Israel, di mana saat itu Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mencari pengganti dan ia lebih tertarik kepada penampilan fisik seseorang. Dan Nabi Samuel tertarik kepada Eliab anak Isai, karena ia merasa bahwa Eliab ini adalah orang yang memiliki penampilan fisik yang gagah dan kuat. Sehingga orang ini adalah orang yang dapat menggantikan kedudukan Raja Saul sebagai pengganti Raja Saul dan menjadi raja bangsa Israel saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus menolak pilihan Nabi Samuel. Ia memilih Daud sebagai raja bangsa Israel, umat pilihannya. Karena Tuhan melihat keadaan dan kedalaman hati Daud yang selalu rindu untuk mencari hadirat Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Ada beberapa hal yang perlu kita maknai dalam renungan malam saat ini Amang dan Inang yang terkasih. Yang pertama, Tuhan tidak melihat penampilan fisik atau penampilan luar manusia. Tetapi yang lebih utama adalah Tuhan melihat kedalaman hati seseorang, apakah orang tersebut hidupnya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Yang kedua, pandangan manusia dengan pandangan Allah itu berbeda.
Pandangan manusia lebih mementingkan penampilan fisik atau secara jasmani atau lahiriah. Tetapi pandangan Tuhan lebih mementingkan hati yang tulus dan hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Oleh sebab itu, Amang dan Inang yang terkasih, bukan tidak boleh untuk memperhatikan penampilan fisik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bersama di renungan malam hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 ini, bahwa yang terlebih penting adalah Tuhan tidak melihat penampilan fisik atau luar. Tetapi yang lebih penting adalah Tuhan melihat kedalaman hati seseorang. Apakah ia berkenan melakukan kehendak Tuhan dengan integritas dan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, daripada melihat penampilan fisik atau penampilan luar. Demikian halnya dengan kita. Kita tidak perlu terkecoh dengan penampilan fisik seseorang, tetapi mari kita melihat apakah ia dapat berbuah yang manis, apakah ia bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas renungan malam saat ini. Ingatkan kami Bapa, untuk kami lebih lagi Tuhan melihat kedalaman hati manusia, kedalaman hati kami ya Bapa, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami lebih memperhatikan kedalaman hati manusia yang tulus dan dekat kepada Tuhan, daripada memilih kedalaman hati manusia yang hanya memiliki penampilan fisik secara jasmani gagah dan kuat. Ingatkan kami Bapa, untuk kami terus Tuhan mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa menghasilkan buah yang manis sebagai pengikut Kristus. Dan berkati kami Tuhan di dalam malam yang indah ini ya Tuhan. Berikan kami selalu Tuhan semangat, kesehatan, panjang umur, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.